Ini tema yang sangat menarik dan saya berterima kasih kepada Tuhan saya internet dan kepada Nabi saya ke-26 Bapak Pauzang. Nama Bapak Pauzang, Pastor Pauzang ini sudah di mana-mana. Jadi sampai di diskusi free thinker ya di komunitas kita ateis itu teman saya sampai bilang, Bapak Joseph Pauzang belum bisa dibilang sebagai Nabi ke-26. Kenapa? Saya bilang karena Bapak Pauzang itu belum menikahi janda-janda kesepian, terus belum membelah bulan dan belum punya rubik hitam, kata dia gitu. Saya tiap hari belah durian loh. Wah, Jos itu, Jos Gandos Olala Bebe ya. Terus saya bilang, jangan salah ya. Orang-orang itu yang mengkritik, jangan mengkritik ya, cuma ngata-ngatain Nabi ke-25 aja, itu udah dipenggal. Nah saya bilang, berarti sudah ada mukjizatnya, toh leher Bapak Pauzang itu dari besi. Jadi pedang itu nggak mempan ya di leher Bapak Pauzang. Sampai sekarang masih damai, sehat, selalu sentosa, dan makin subur ya. Bener nggak, Pastor? Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah ya, akhi. Oke, jadi betapa kasihannya kita orang Indonesia ya. Dari awal udah dijajah ya. Setelah dijajah kita jalan di tempat sampai 35 tahun lamanya oleh Orba ya. Belum pembantaian juga di dalamnya dilakukan, dan sekarang kita harus masih berurusan sama agama mayoritas ya, agama impor yang satu ini yang kering karena datangnya dari gurun pasir dan kelaparan dan mudah tersinggungan pada akhirnya. Betapa kasihan sekali kita sebagai bangsa Indonesia ya, di mana kita sudah memuja Tuhannya orang Arab, tetapi kita juga dan sudah menyumbang pula sebagai devisa terbesar di Arab Saudi sehingga mereka bisa bayar pengangguran di sana dan bangun gedung-gedung besar di sana ya. Guna nanti Bang Ardo silakan. Ya, shalom Pak Pao, shalom juga untuk Pak Raja Uki. Shalom lah ya. Ya. Kayaknya perbincangan kita malam ini kayaknya seru nih ya. Seru. 1.900 yang nonton bertahan dari awal. Rame. Langsung naik gitu, langsung panas. Cuma like-nya yang sikit ya Pak Pao ya, like yang sikit ya. Ya. Begini, memang kayak melihat Indonesia ini semakin lama itu semakin bobrok ya. Kayaknya kiang kahung makin turun gitu kualitasnya ya, baik dalam taraf hidup maupun dalam taraf kita beragama gitu. Ya, karena kenapa? Apa-apa semua dikaitkan dengan agama. Saya nggak bosan-bosannya membilangkan seperti itu ya. Karena mereka ya sedikit aja masalah yang sangat sepele itu selalu dikaitkan dengan agama. Nah, yang pertama yang kita sorotkan, yang jadi sorotan kita ya. Yang kedua, saya juga menyoroti ya begini. Kalau yang terjadi dari sisi mereka, benar yang Pak Paul bilang tadi, memang mereka segan ya sama ustadnya, kau dikaku-kakuki ya, aku kau nggak ngeruki masuk neraka dan sebagainya. Atau sudahlah dibaring aja lah gitu. Nah, kan ini kan kalau bagi dunia internasional kan korban olahraga BB ini kan sangat serius ya. Tapi di Indonesia rasanya ya kita ini memang udah mengarah ke negara barbar sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Karena ada mirip kayak Arab gitu ya, negara barbar gitu. Kenapa? Karena ya ada pembiaran seperti ini. Setiap hari ada aja beritanya tentang pemerkosaan dan sebagainya. Nah, hal seperti ini menurut saya udah semakin bobrok dan udah semakin tidak jelas lagi kita maunya arahnya kemana gitu Indonesia kita ini gitu. Nah, yang juga saya akan kritisi di sini ya juga tentang gini loh, kita ini sebagai orang Kristen adalah kelompok minoritas ya gitu, bersanding dengan Buddha dan Hindu gitu ya. Nah, tapi saya melihat peran-peran gereja, peran-peran orang Kristen itu nyaris nggak ada gitu. Apalagi
hanya sedikit yang bersuara ya, salah satunya kelompok kita gitu ya di sini di Zoom Pak Paul ini. Itu pun kita masih dimusuhi sama orang-orang gereja ini. Jangan ikuti nabi sesat katanya. Sering saya dengar itu Pak Paul. Jangan ikuti itu katanya. Nanti kamu ditangkap dan sebagainya. Wah, padahal yang kita bicarakan ini adalah sebenarnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat orang-orang seberang ini ya, dalam tanda kutip ya, itu memang udah nampak jelas di depan mata kita. Khilafah itu sudah semakin nampak gitu ya. Mulai dari provinsi yang mengikrarkan sebagai negara bersyariah ya, banknya syariah, apalagi baru wisata halal dan sebagainya. Itu udah nampak. Tangga-tangganya itu sudah ada dan jelas banget gitu. Nah, tapi dari sisi kita tidak ada. Kenapa? Karena kalau takut untuk bersuara, takut diintimidasi gitu. Loh, sekarang aja Yesus aja mengajarkan kita untuk bersuara. Ya, ingat kisah yang tentang janda yang kepada hakimnya itu, ya itu kan kita kan diajarkan untuk itu sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana ya kita orang Kristen ini gitu. Nah, terakhir komentar dari saya ya Pak Paul dan Pak Raja Upi ya, sebenarnya ya, bahwa kasus-kasus seperti ini ACT, pemerkosaan, apalagi yang sebagainya ya, kalau kita perhatikan ya, melihat mereka ini semua, kalau dari sisi mereka itu rasanya yang terjadi ya mereka diam-diam aja ya, mungkin karena nggak disiram duit dan sebagainya ya. Tapi coba kalau kita bagian kita ngoceh sedikit aja masalah tentang misalnya contoh ada yang menghina Yesus gitu ya, kita balik memberikan tanggapan gitu, oh mereka langsung cepat-cepat buru-buru langsung melapor ke polisi begitu. Nah, ini suatu ketidakadilan gitu bagi kita semua di Indonesia ini. Tapi kok dari sisi mereka melakukannya hal seperti ini, yaitu ya sah-sah aja gitu, dan bahkan mereka cenderung semakin parah gitu karena merasa kebal hukum gitu. Padahal negara kita ini kan negara yang dilandasi negara hukum dan Pancasila gitu. Itu saja Pak Paul dan Pak Raja. Oke, terima kasih. Luar biasa, ilmuwan lokal. Lanjut Pak ilmuwan. Udah saya buka. Ya. Selamat malam, Shalom Aleichem, Ibu yang ke-26 dan teman-teman Kristiani semua. Semoga selalu sehat selalu, dan tadi saya menyimak dari awal dan masukannya luar biasa dari teman-teman semua. Ini tema yang sangat menarik, dan saya berterima kasih kepada Tuhan saya internet dan kepada Nabi saya ke-26 Bapak Paul Zhang. Nama Bapak Pauzang, Pastor Pauzang dari mana-mana. Jadi sampai di diskusi free thinker ya di komunitas kita ateis, itu teman saya sampai bilang, Bapak Joseph Pauzang belum bisa dibilang sebagai nabi ke-26. Kenapa? Saya bilang karena Bapak Pauzang itu belum menikahi janda-janda kesepian. Terus belum membelah bulan dan belum punya rubik hitam, kata dia gitu. Saya tiap hari belah durian loh. Wah, Jos itu, Jos Gandos Olala Bebe ya. Terus saya bilang, jangan salah ya. Orang-orang itu yang mengkritik, jangan mengkritik ya, cuma ngata-ngatain Nabi ke-25 aja, itu udah dipenggal. Nah, saya bilang berarti sudah ada mukjizatnya, toh leher Bapak Pauzang itu dari besi. Jadi pedang itu nggak mempan ya di leher Bapak Pauzang. Sampai sekarang masih damai, sehat selalu, sentosa dan makin subur ya. Bener nggak, Pastor? Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah ya, akhi.
Oke. Alhamdulillah internet. Alhamdulillah internet. Iya, jadi sebetulnya kalau saya sih Pak Fauzan melihat situasi dan kondisi berita saat ini, apalagi tentang pesantren, itu sudah tidak heran ya. Justru karena internet lah semua terkuak dan semakin banyak lagi per minggu atau per bulan itu berita-berita terbaru tentang kebusukan dari instansi tersebut. Ya, sebetulnya mungkin saja sudah ada dari dulu, ya cuma nggak bakal transparan, nggak bakal ter-up, ya, dan nggak bakal ada yang berani juga untuk meng-up berita semacam itu, karena zaman dulu pasti lebih sakral lagi, ya, tentang hal-hal yang mengenai kebusukan dogma-dogma atau kebusukan dari instansi yang berbau agama itu pasti lebih parah lagi dulu, ya. Oh, sorry, ada telepon. Aduh, ya ampun. Bentar lagi live dulu ya, bentar. Suara saya masih aman, Pak? Aman. Aduh, suaranya cuma jadi kecil nih, nggak apa-apa deh. Enggak, bagus kok. Jadi gini ya, saya pernah menemukan santri-santri di Facebook, lebih tepatnya si alumni santri, itu yang LGBT, ya. Secara pribadi, saya tidak menolak LGBT, ya. Saya mendukung setiap orang untuk berbahagia, menurut jalan hidupnya masing-masing, silakan, gitu loh. Ya, maksudnya dalam arti, kok bisa dari santri, tapi mereka melakukan perbuatan homoseksual. Ini kan bertentangan sama nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka agung-agungkan dan gaung-gaungkan selama ini, ya. Berarti di sini kan ada sisi kemunafikan juga. Lalu kita tinjau lagi, benar nggak sih ini karena genetiknya mereka gitu sehingga mereka jadi belok? Oh, saya pikir nggak juga. Itu bisa jadi karena lingkungan. Karena kita tahu bahwa prinsip pesantren ini kan sama seperti prinsip cedar ya, atau pembatasan pada yeshiva di umat Yahudi. Ya, pesantrennya umat Yahudi. Jadi di mana cowok dibatasin sama cowok dan cewek sama cewek, sama seperti saf pada sholat. Nah, jadi yang sesama jenis itu selalu berkumpul bersama. Yang wanita pun juga seperti itu. Nah, cuma dalam kasus yang sudah terkuak ini, berarti yang menguasai wanita itu dan kiainya, yang dimana mereka cowok kebanyakan. Seperti itu. Ya. Kenapa bisa terjadi kecabulan? Berarti kan yang kiai dan ustadz juga mempunyai wewenang untuk mengajar yang cewek biasanya. Sedangkan kalau yang ustazah cewek itu biasanya kewenangan untuk mengajar yang cowok itu lebih dibatasi karena kuat sekali garis bukan mahramnya itu loh, yang sehingga membuat para ustazah ini tidak mengajar santri yang cowok. Nah, di tengah lingkup yang dari SD, SMP, SMA-nya di pesantren, itu kasus LGBT itu banyak yang terjadi di sana. Kita bicara gay ya. Dan itu sosial media yang masih transparan dan masih paling jujur itu Facebook. Kita bisa lihat dari segala komenan yang rasis, ya, menyerang agama, menyerang suku, di situ masih banyak. Dan yang dimana berarti segala isi kepala yang gampang dikeluarin gak ada filternya itu adanya di Facebook semua. Dan itu cerminan dari atau proyeksi dari suatu agama itu sendiri. Yang kita bahas di sini adalah Islam. Ya, di situ kalian bisa lihat masih banyak sekali penggal-penggal kepala, komenan penggal kepala, halal darahnya untuk ditumpahkan segala macam di Facebook. Kalau di TikTok itu udah jauh lebih modern dan sudah lebih toleransi kalau saya bilang. Meskipun masih ada aja, ya tetap sentimen-sentimen itu mah nggak bisa hilang kok. Kita semua sudah tahu itu, gitu. Dan bahkan para pengajar pun itu kalau Habibnya datang ke pesantren itu digamparin loh. Waktu itu di YouTube-nya ada kok. Entah apa permasalahannya, entah apa konteksnya. Saya lihat di YouTube itu guru-guru ditampar sama seorang Habib di narasi atau di judul YouTube-nya seperti itu ya. Tapi balik lagi saya nggak tahu itu Habib atau apa, tapi yang jelas dia pakai kopiah, pakai sorban, digaplokin guru. Itu di YouTube masih ada kalau mau dicari sampai sekarang mah. Gitu. Jadi selama mereka pakai sorban putih, pakai kopiah, apalagi ditambah pakai kayak semacam sorban itu dan hidungnya mancung, oh udah kelar deh ya. Jangankan guru, ya polisi aja nggak bisa nindak tuh, nggak berani ya.
Kejahatan yang dibungkus agama, sekali lagi benar, kita harus ulangi, adalah kejahatan paling buruk sepanjang masa. Maling, kata Pak Paul Chang, padahal udah jelas ketangkep, masih ditembak juga gitu ya. Nah, cuma kalau ini udah salah, mau bahkan sekelas polisi, yang dimana sebetulnya negara maju adalah negara yang hukumnya kuat, ya, tegas, tidak pandang pilih, gitu loh. Itu negara maju. Di mana negara yang hukumnya kuat itu negara maju, gitu loh. Indonesia pertanyaannya mau sampai kapan? Nah, jadi untuk teman-teman Kristen, ini bukan cuma permasalahan teman-teman Kristen doang, tapi kita sebagai ateis, kami sebagai ateis maksudnya, juga sama-sama bekerja sama kok. Gimana caranya untuk menyadarkan, terutama generasi muda, yang udah tua-tua mah udah susah lah, udah kolot, gitu loh. Yang penting tuh generasi milenialnya, yang melek internet, ya, yang melek internet, mereka yang senang channel-channel apologet dan senang dengan pembahasan ini, meskipun tadinya dia di pihak yang kontra, kalau mereka mencari tahu dan semakin tahu, mereka juga bakal jadi pro. Karena itu begitupun saya dulu, pada saat saya masih kadrun, ya, saya paling seneng banget tuh ngebantai channel-channel Kristen dulu. Itu serius, ngebantainya dengan ya versi kebanggaan saya pada saat saya jadi agama mayoritas dulu. Gitu. Dari 2007 Facebook ada, saya mulai lewat terakhir online. Kapan, Mbak? Terakhir terus mundur kapan, Mbak? Oh, itu saya sekitar 2010 atau 2012 lah. Dan itu sains sih yang bukain mata saya, sains sih. Nah, pada saat udah ada Nabi ke-26, terus ada channel tanpa raja apa segala macam. Wah, keren banget. Saya jadi justru saya tahu kebobrokan agama saya dulu tuh dari dari yang mulia ini. Luar biasa, makanya saya bilang, makanya antusias banget saya sama, semoga sehat selalu lah ya Nabi saya. Iya. Luar gitu, terhindar dari mara bahaya. Itu memang yang pusingnya gini loh Pak, yang copet itu saya ini kritik ya buat Polri ya. Orang copet udah ketangkep masih ditembak. Itu ustad-ustad udah cabul ya, udah nggak berani nangkep. Sampai kantor polisi masih dicium tangannya loh Pak. Iya, betul. Yang pelanggaran waktu Habib itu, aduh, puyeng itu ya. Saya ngeliat tuh Pak, saya sampai kaget itu Pak. Hah? Ini terpidana masih dicium tangannya sama polisi. Aduh Tuhan. Yang pelanggaran ini COVID itu kan protokol kesehatan itu ya Pak Paul ya. Saya masih ingat dan dipergikan haji gara-gara sudah berani minta maaf untuk mensupport bahwa Habib harus dihormati meskipun salah atau memperkosa atau mencabuli anak orang tetap harus dihormatin gitu loh. Ini logika yang serampangan dan yang berujung pada tindakan tidak manusiawi sebetulnya. Aneh. Saya pikir gini loh Pak Paul ya. Saya skeptis bahwa mereka yang di pemerintahan kita itu benar pro-Islam, juga saya skeptis sebetulnya. Ini adalah permainan politik lah, jelas mereka juga memanfaatkan agama mayoritas kok untuk mereka jualan. Menggunakan agama. Memang Islam itu didesain untuk politik Pak. Betul. Desain Islam, lahirnya Islam ya di abad ke-7, ke-8 itu ya. Islam itu kan zamannya Alibaba, Sinbad segala macam itu kan. Nah, itu didesain memang untuk karena mereka orang kalau lihat ya bukunya Karen Armstrong itu bagus ya, mencari Tuhan. Orang-orang Quraisy dia pergi ke Syria ya, dia pergi ke Syria, dia lihat ya bagaimana orang Yahudi, dia dengar ceritanya orang Yahudi berjaya selama ribuan tahun ya bisa eksis. Karena apa? Karena punya nabi, karena punya kitab suci, karena punya rumah ibadah. Terus kekristenan sama ya, bisa berjaya ratusan tahun zaman itu kan, karena ada nabinya, karena ada kitab sucinya, karena ada rumah ibadahnya. Maka mereka bikin, mereka cari siapa, maka dong itu nah ini kemudian lanjutnya saya ya, karena tidak pernah ada bukti arkeologi yang Muhammad itu nggak pernah ada bukti arkeologinya, ya kan? Ya. Nah baru ada kan tiba-tiba muncul Ibnu Ishaq tahun 900. Jadi saya bilang ini memang ternyata Muhammad ini setara dengan ceritanya Alibaba, Sinbad, Abu Nawas, termasuk si Aladin segala macam, dan ceritanya sama. Zaman di situ ya ceritanya jin di dalam gua, ya kan? Ceritanya jin di dalam gua, udah ceritanya nggak beda-beda jauh, ya kan? Termasuk Ka'bahnya begitu, ternyata itu kan produksi dari Persia kan,
Itu adalah rumah dinasti Abbasid ya. Iya, ternyata banyak di Persia itu bangunan-bangunan seperti itu. Makanya kan Iran kan sempat boikot kan, nggak kirim hajinya kan ke Mekah karena mereka punya ini sendiri, punya Ka'bah sendiri di Persia. Iya kan? Oh, serem itu. Nah, makanya saya berpikir ya, seharusnya kita beragama pun harus rasional ya. Kenapa saya berani kritik Gilbert sama Tony Daud? Ini orang memang nggak benar. Ya, dia mengajar umatnya untuk beragama dengan klinik-klinik. Oh, itu nggak benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Segenap hatimu, aletheia, kemurnian hati. Dan kedua, dengan segenap akal budi, dengan akal sehat kita. Bukan ngawur, imani saja, nggak ngawur. Kalau kita lagi berdoa, minta kesembuhan, itu iman, imani saja. Tuhan Yesus bilang, imani saja. Tetapi begitu Anda ada pengajaran, ya, Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu, selidikilah apakah benar demikian, jangan melampaui yang tertulis. Oh, itu benar-benar loh. Kalau ada pendeta ngajari kayak Gilbert sama Tony Daud, itu ngajari nggak benar, ngajari umatnya jadi kayak orang Islam, jadi kadrun. Betul, setuju iya, sekali. Harus pakai akal sehat. Harus pakai akal sehat beragama itu. Nah, makanya jadi gini Pak Paul, di mana ada negara berkembang atau tertinggal pasti Islam tuh laris ya, karena agamanya itu nggak perlu pakai akal, cukup dengan ditakut-takuti dan diancam dengan nada tinggi ya, dengan pedang itu selalu seperti itu mereka. Betul. Kemarin saya ada bahas itu ya. Betul, saya tahu. Neraka ditakut-takutin ya, udah ada Maryam 71 ditambahin lagi Al-Maidah 101. Jangan banyak nanya lu, ntar rumahnya di neraka ditambahin lo. Puyeng. Iya kan? Puyeng. Jadinya sekarang serba salah. Memang itu desain politik, Pak. Orang yang pinter di Islam, maka dia menggunakan Islam buat minterin orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh, dia belajar Islam, dan dia tambah bodoh karena dia akhirnya makin takut sama yang pinter ini, yang licik-licik ini, yang dia sebenarnya ateis, Pak. Ya sebenarnya dia nggak percaya Tuhan, tapi dia tahu celahnya Islam bisa dimanfaatkan untuk nipu orang Islam. Dan terus ininya apa? Jargonnya mereka. Oh, ini Amerika nih, ini Yahudi nih, ini Cina ini, ngatu domba kita ini. Orientalis, jangan lupa Pak Paul. Orientalis, bener. Si siapa itu orientalis itu? Si siapa itu? Yang nulis itu ya, yang nulis Islam itu Edward Said, Pak. Bukan, yang Unveil itu, Islam Unveil itu ya, yang diterjemahkan sama si para Madinah itu. Robert Spencer. Nah, itu kan tokohnya orientalis kan terkenal kan. Itu memporak-porandakan Islam sampai di akhir dibahas di para Madinah itu kan, bukunya Robert Spencer itu. Saking takutnya itu dibahas sama Robert Spencer di terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Kata pengantarnya serem ya. Kalau memang Islam itu seperti yang dikatakan oleh Robert Spencer, ini mengerikan sekali dia. Ya, dan gak ada kata damai sebetulnya di hati mereka, karena setiap orang yang berpandangan berbeda itu dimusuhin ya, dan dikambing hitamkan seolah GR banget, siapa juga yang musuhin lu ya kan. Sekali-kali orang kafir tidak akan senang dan tidak akan ridho apabila Anda tidak mengikuti milah mereka gitu loh ya. Jadi orang kafir yang gak tahu apa-apa dituduh begitu dengan ada stigma-stigma seperti itu ya, akhirnya membuat mereka membenci sesuatu yang sebetulnya enggak terjadi gitu ya. Jadi penuh prasangka dan asumsi dari lahir itu. Dan cekokinya dari lahir. Ya kan? Iya, betul. Diajarinya dari lahir. Untuk kebencian itu saya pernah lihat ini ya. Film itu ya, bagus sekali ya. Saya lupa judulnya ya film itu ya. Jadi anak ini tumbuh ya. Ada yang kulit hitam, kulit putih, ya, orang negro, orang ini ya, orang Kaukasian, orang Cina. Terus mereka tumbuh dalam panti asuhan. Mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Mereka kompak. Sampai mereka dewasa. Saya lupa judulnya ya, apa ya, itu di Netflix itu loh. Sampai mereka dewasa, mereka bisa bunuh-bunuhan. Lalu ditanya, saya lupa nonton di mana ya, bukan Netflix, bukan, itu film udah lama. Apa yang membuat mereka bunuh-bunuhan? Dari mana kebencian itu berasal? Terus dibilang apa? Dari agama.
Dari agama kebencian itu, dia bilang dari agama. Aduh, saya bilang, wah, saya benar ini dari agama, karena agama mengajarkan kebencian, untuk membenci yang tidak satu iman denganmu. Betul. Iya kan? Nah, iya, akan jadi benci kan? Ya, usir yang nggak satu iman denganmu. Betul, Pak Paul, setuju. Nah, itu yang bikin yang kita tolak. Dan cek. Ya. Interupsi sebentar, Masih ada Pak Paul ya? Ya, Pak Andi, boleh. Saya kalau di sini ya, saya orang tanya, what is your religion? And I said, I don't have religion, I have a relationship with the Lord Jesus Christ. Soalnya agama itu manusia yang buat, bikinan manusia. Agama itu ngajarin kita suruh pakai baju putih, baju merah, baju hijau, pakai kopiah, pakai koplok putih, koplok merah, koplok hijau. Itu semua aturan manusia. Nah, agama itu, sebagai alat digunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi itu semua ajaran itu semua manusia. Tapi kalau kita punya personal relationship ya dengan Tuhan Yesus, kita punya hubungan baik, itu otomatis kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Nah, seperti saya waktu berangkat ke airport, saya naik taksi, orangnya ini ngomel-ngomel pagi-pagi, setengah 6 pagi. Apain kamu? Oh, aku sembahyang katanya, aku mesti sembahyang. Sambil nyetir taksi sampai sembahyang, komat kami. Terus saya bilang, terus saya bilang, kamu itu Tuhan, kamu itu, ya kan, kamu sembahyang sehari 5 kali. Tuhan saya ini, nemen, saya ini punya walkie-talkie, 24 jam saya bisa ngomong. Kamu cuma 5 kali, aku ini 24 jam itu ngomong sama Tuhan. Sekarang ngomong sama kamu aja saya mesti tanya sama dia, aku ini harus ngomong apa sama kamu. Nah itu, jadi mereka itu nggak ngerti, itu ajaran agama, suruh sembahyang 5 kali, suruh komat kamit ngomong bahasa yang dia nggak ngerti. Saya kan udah pernah cerita, saya ngomong sama orang Iran, dia baca Al-Quran, pintar baca Al-Quran. Tapi artinya apa dia kagak ngerti. Nah itu namanya agama, ya kan? Sorry tuh saya bukan agama Islam doang, agama semua, agama Katolik juga gitu sama. Ajaran-ajaran saya pernah ngikutin kebaktian Natal pakai bahasa Latin. Lah bingung saya bahasa Latin orang ngerti, orang Jawa ngomong bahasa Latin piye toh, ya kan? Jadi kita ke gereja cuma sebagai ritual, nggak ngerti apa itu maknanya, apa itu tujuannya. Mereka bahasa Latin. Ya sama juga Pak. Agama-agama yang lain juga sama. Suruh chanting ya bahasa Buddha ya, bahasa Hindu suruh chanting. Artinya apa itu? Ya kan? Nah, itu semua agama. Jadi saran saya untuk Bapak ateis, coba deh buka hati, have a personal relationship with the Lord Jesus. Kamu akan ngerti. Dia sebagai Bapak kita. Itu cuma saran saya saja itu Pak. Jadi kita bisa sesaat bisa komunikasi dengan Bapak kita. Ya kan? Kalau kita ngomong sama Bapak kita masa melalui Ibu sih? Kayak kita, Mah, tolong kasih tahu Papa dong, aku pengen sepeda. Mah, tolong dong, mintain Papa, aku kepengen beli buku. Enggak kan, kita langsung ngomong sama Papa kita. Pak, kalau diizinin ya, tolong kasih beliin sepeda. Pak, saya mau buku. Kan langsung aja, udah nggak usah lewat. Ya ada agama juga kalau mau ngomong sama Tuhan mesti lewat preacher, mesti lewat hamba Tuhan. Nah, itu agama. Udah kenapa kamu nggak mau langsung aja ngomong Bapakmu yang di surga? Ya itu aja Pak Paul, soalnya nyelutuk saya soalnya. Tapi lokal tetap standby boleh ya. Pak Paul, saya boleh penutupan nggak dari saya? Boleh. Saya lanjutin ya, saya selesai nih. Ya. Ya jadi betapa kasihannya kita orang Indonesia ya. Dari awal udah dijajah ya. Setelah dijajah kita jalan di tempat sampai 35 tahun lamanya oleh Orba ya. Belum pembantaian juga di dalamnya dilakukan dan sekarang kita harus masih berurusan sama agama mayoritas ya, agama impor yang satu ini yang kering karena datangnya dari gurun pasir dan kelaparan dan mudah tersinggungan pada akhirnya. Betapa kasihan sekali kita sebagai bangsa Indonesia ya, di mana kita sudah memuja Tuhannya orang Arab, tetapi kita juga dan sudah menyumbang pula sebagai devisa terbesar di Arab Saudi sehingga mereka bisa bayar pengangguran di sana dan bangun gedung-gedung besar di sana. Ya, itu juga dari kontribusi orang Indonesia.
Tapi justru kita dapatnya adalah pencabulan di sana, hukum pancung di sana, sedangkan mereka datang ke Indonesia jadi artis. Itu sangat luar biasa stupiotnya, saya bilang. Gitu. Dan ini termasuk rasa iba saya dan juga mungkin teman-teman Kristen bagi para penganut agama tersebut gitu. Jadi ini merupakan kasih sayang kalau saya ngelihatnya, selain gedek atau enaknya gitu ya, agar mereka itu sadar sebetulnya itu loh, bahwa mereka itu sedang dimanipulasi selama ini gitu ya. Terus sama oknum yang mengatakan bahwa yang ngebom itu orang yang nggak punya agama alias ateis mungkin gitu ya. Sekarang saya balikkan ya, untuk membunuh orang, membantai orang itu nggak perlu jadi ateis saya tetap di agama saya aja. Lalu selama ini yang banyak membunuh itu mengatasnamakan agama kok. Kenapa juga harus sudah saya capek-capek jadi ateis, berjuang untuk terbuka, tercerahkan, tapi justru harus membunuh atau membom? Itu kan lucu kalau mau saya jawab. Karena apa? Orang nggak beragama sama dengan jahat, sama dengan setan. Itu tuh oknum Orde Baru, ya. Itu tuh manipulasinya Orde Baru sebetulnya. Agar membenci PKI yang tidak beragama, yang dianggap nggak beragama. Nah sampai sekarang tuh terus menerus, ya. Makanya banyak dari orang-orang atau masyarakat kita yang berteriak kepada mereka yang jahat, lu jahat banget lu kayak orang nggak punya agama, gitu loh. Padahal justru dengan gua nggak beragama, gua nggak ngebunuh orang justru. Aneh, ya, gitu. Justru kalau mau bunuh orang, kenapa gua harus jadi ateis dulu? Mendingan gua pas beragama aja. Emang nggak bisa orang beragama bunuh orang atau bantai orang atau ngebom gereja? Kan gitu, ya. Nah itu dari saya gitu loh, ya. Dan yang paling penting satu lagi adalah lingkungan. The power of lingkungan itu sangat menentukan kemana arah orang itu menjadi, ya. Itu nggak ada obat sih lingkungan. Nah jadi bagi teman-teman ya yang punya teman muslim, ajaklah mereka ke channelnya Nabi kita ya yang ke-26 ini. Semoga mereka bisa tobat, tercerahkan dan insaf seperti itu ya ahi. Demikian deh dari saya. Teman-teman mungkin masih lagi ya Pak Ojang juga silakan deh. Lanjut ya, dulu nih. Ini Pak Suara duluan tapi apa namanya Pak Anton dulu nih. Ini ada Anton Jateng ini namanya member baru nih, pendatang baru Pak Suara. Kita kasih Anton dulu Pak Suara ya. Ya.